Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Clarita Febriana akan mempresentasikan penelitian yang berjudul Pengaruh Rekrutmen dan Seleksi Terhadap Kinerja Karyawan pada PT Boga Lestari Sentosa. Latar belakang. Kualitas sumber daya manusia merupakan komponen penting dalam setiap gerak pembangunan. Sumber daya manusia atau SDM merupakan hal yang vital dalam perkembangan ekonomi suatu negara, dan Indonesia dianugerahi dengan sejumlah yang sangat melimpah. Namun akan sangat disayangkan jika potensi sumber daya manusianya tidak dipersiapkan dan dikelola dengan baik, karena kita tidak bisa hanya bergantung pada kekayaan alam semata yang semakin menipis. Salah satu aktivitas dalam pengelolaan sumber daya manusia atau SDM adalah rekrutmen dan seleksi. Sistem rekrutmen dan seleksi dalam PT Boga Lestari Sentosa Indonesia tidak hanya menghasilkan karyawan yang statusnya sebagai karyawan tetap, namun untuk meningkatkan efektivitasan perusahaan, maka PT Boga Lestari Sentosa Indonesia juga menggunakan tenaga kerja yang berasal dari outsourcing. Dengan adanya rekrutmen dan seleksi yang baik, maka akan mampu mendukung kinerja karyawan, di mana kinerja merupakan salah satu faktor terpenting guna mencapai keberhasilan perusahaan. Kinerja adalah perbandingan antara keluaran atau output dengan masukan, yaitu input. Rumusan masalah. Pertama, seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap kinerja. Kedua, seberapa besar pengaruh seleksi terhadap kinerja. Ketiga, seberapa besar pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja secara simultan. Tujuan masalah. Pertama, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekrutmen terhadap kinerja. Kedua, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh seleksi terhadap kinerja. Ketiga, untuk mengetahui seberapa besar pengaruh rekrutmen dan seleksi terhadap kinerja secara simultan. Manfaat penelitian ada dua. Pertama, manfaat teoritis, memberikan pemahaman mengenai rekrutmen dan seleksi karyawan sesuai dengan prosedurnya. Kedua, manfaat praktis, bagi penulis dapat dijadikan sebagai wawasan atau pelajaran mengenai cara meningkatkan kemampuan kinerja karyawan melalui penelitian, dan bagi objek penelitian dapat dijadikan bahan evaluasi guna proses rekrutmen dan seleksi karyawan yang lebih baik lagi ke depannya. Tinjauan pustaka. Pertama, rekrutmen. Rekrutmen merupakan suatu keputusan perencanaan manajemen sumber daya manusia mengenai jumlah karyawan yang dibutuhkan, kapan diperlukan, serta kriteria apa saja yang diperlukan dalam suatu organisasi. Penarikan atau rekrutmen pegawai merupakan suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh organisasi untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui beberapa tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber penarikan tenaga kerja, menentukan kebutuhan tenaga kerja, proses seleksi, penempatan, dan orientasi tenaga kerja. Penarikan pegawai bertujuan menyediakan pegawai yang cukup agar manajer dapat memilih karyawan yang memenuhi kualifikasi yang mereka perlukan. Kedua, seleksi. Proses seleksi merupakan tahap-tahap khusus yang digunakan untuk memutuskan pelamar mana yang akan diterima. Proses tersebut dimulai ketika pelamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Proses seleksi merupakan pengambilan keputusan bagi calon pelamar untuk menerima atau tidak. Menurut Shimamura, seleksi merupakan proses pemilihan dari sekelompok pelamar yang paling memenuhi kriteria seleksi untuk posisi yang tersedia di dalam perusahaan. Kinerja. Menurut Mangkunagara, pengertian kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Menurut Stephen P. Robbins menyebutkan bahwa secara sederhana, kinerja karyawan adalah fungsi dari interaksi antara kemampuan atau ability dan motivasi atau motivation, tetapi masih ada bagian yang masih hilang dari fungsi tersebut selain kecerdasan dan keahlian dari seorang individu yang keduanya merupakan bagian dari kemampuan dan motivasi dari setiap karyawan, yaitu kesempatan. Metode penelitian. Jenis penelitian.
Metode penelitian ini bersifat deskriptif kuantitatif, yaitu menggambarkan atau mendeskripsikan pengaruh hubungan sebab dan akibat dari penelitian ini. Metode yang telah digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif atau kualitatif dan verifikatif atau kuantitatif, serta pengolahan data dengan menggunakan Statistical Package for Social Science atau SPSS. Populasi dan sampel. Populasi. Menurut Kasmadi dan Sunaria, mendefinisikan populasi sebagai keseluruhan data yang perlu diperhatikan peneliti pada waktu dan ruang lingkup yang sudah ditetapkan. Populasi yang dipergunakan ialah karyawan PT Boga Lestari Sentosa. B. Sampel. Sampel ialah faktor terpenting yang harus mendapat perhatian dalam sebuah penelitian. Sampel yaitu bagian dari populasi yang dipilih dan mewakilkan populasi tersebut. Sampel dari penelitian ini adalah 69 karyawan. Jenis dan sumber data. Pada umumnya jenis sumber data ada dua, yaitu data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data atau informasi yang didapatkan dalam bentuk angka dalam bentuk angka ini, maka data kuantitatif dapat diperoleh menggunakan rumus matematika atau dapat juga dianalisis dengan sistem statistik. Data kuantitatif. Data kuantitatif merupakan data yang bentuknya kata-kata atau verbal. Cara memperoleh data kualitatif dapat dilakukan melalui wawancara. Sumber data. Pertama, data primer. Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama atau tidak melalui perantara, baik individu maupun kelompok. Jadi data yang didapatkan secara langsung. Data primer secara khusus dilakukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. B. Data sekunder. Data sekunder adalah sumber data suatu penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara atau diperoleh dan dicatat oleh pihak lain. Data sekunder itu berupa bukti, catatan atau laporan yang telah tersusun dalam arsip atau data dokumenter. Prosedur pengumpulan data. Pertama, observasi. Observasi adalah suatu metode pengumpulan data yang digunakan dengan melakukan pengamatan yang disertai dengan pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran yang dilakukan secara langsung pada lokasi yang menjadi objek penelitian. Kedua, wawancara. Wawancara adalah cara untuk mengumpulkan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada responden. Dalam hal ini akan diwawancarai, yaitu karyawan yang ada pada PT Boga Lestari Sentosa. 3. Kuesioner. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang diberikan kepada responden secara langsung. Kuesioner termasuk aspek penting dalam penelitian yang terdiri dari serangkaian pertanyaan untuk mengumpulkan informasi dari responden. Metode analisis data. Metode analisis data kualitatif berfokus pada informasi yang sifatnya non-numerik atau bukan angka, namun lebih membahas konseptual suatu permasalahan dalam penelitian. Analisis data kuantitatif berfokus pada numerik atau angka dalam sebuah penelitian. Teknik ini menggunakan data statistik, data hasil survei, responden, dan lain sebagainya untuk mengelola data. Dan SPSS merupakan program software yang bertujuan untuk menganalisis data dan melakukan perhitungan statistik, baik parametrik maupun non-parametrik. SPSS memiliki kemampuan analisis statistik cukup tinggi, karena selain memberi kemudahan dalam perhitungan, juga mampu menganalisis penelitian dengan variabel yang lebih banyak. Jadwal penelitian. Minggu pertama hingga minggu kelima, kegiatan penelitian pertama yaitu yang perlu dipersiapkan menyusun proposal, kedua melaksanakan seminar proposal, ketiga perbaikan atau revisi proposal, keempat pengurusan izin, dan kelima penyusunan instrumen. Minggu kelima hingga kedelapan, kegiatan penelitian yaitu pengumpulan data, pengolahan dan analisis data, keempat penyusunan laporan, dan kelima penyajian laporan atau ujian skripsi. Rencana pembiayaan. Pertama, biaya persiapan 800.000, biaya seminar proposal 500.000, biaya pengumpulan data
250.000, biaya pengolahan dan analisis 300.000, sehingga jumlahnya yaitu 1.850.000. Itulah yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.